Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah Masjid Alumni IPB dan juga jamaah Kalam TV, kembali lagi di acara kajian syuruk spesial Ramadan, yang dimana program ini akan selalu ditayangkan di setiap waktu syuruk pada bulan Ramadan. Dan insya Allah di acara kami kita memiliki banyak sekali program yang membahas tentang ekonomi syariah, fiqh, selanjutnya sirah, dan lain semacamnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa yang dimana beliau merupakan Direktur Baitul Mal Masjid Alumni IPB. Dan menariknya beliau juga seorang trainer dan seorang penulis buku. Masya Allah. Mari kita sapa dulu tamu kita kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tamu kita kali ini bernama Ustadz Supriyadili atau dikenal dengan Kohli. Kohli, Kohli, betul, Masya betul, Allah. betul. Baik,
Para pemirsa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ekonomi syariah, ya, yang dimana judul kita kali ini adalah problematika finansial syariah atau problematika keuangan syariah. Baik, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita Kohli. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih Bang Takwa. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ana sangat terhormat ini bertemu antum, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sekarang sedang di bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan adalah juga bulan syariah sebetulnya, ya. Karena di bulan ini kita kemudian meningkatkan keimanan kita, keilmuan kita, ketakwaan kita, dan terutama ke amal-amal kita kemudian, memperbaiki amal-amal kita itu. Nah, kita akan bahas tentang problematika keuangan syariah. Kenapa kita bahas ini? Ya, karena syariah ini mencakup, Bang Takwa ya, tentu saja mencakup seluruh kehidupan kita tentu saja. Ya. Nah, soal keuangan ini menjadi penting, ya, karena setiap hari kita berinteraksi dengan uang, ya, berinteraksi dengan uang. Nah, ini yang menarik. Maka keuangan syariah di Indonesia itu kalau kita bisa lihat flashback ke belakang, itu dimulai kira-kira 30 tahun yang lalu, gitu ya, sekitar itu. Kalau di sisi komersial itu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), ya. Dan kalau di sisi sosial itu ditandai dengan berdirinya Dompet Duafa sebagai lembaga amil zakat pertama di Indonesia. Nah, kenapa sekarang kita bahas itu? Karena setelah 30 tahun ternyata ya, porsi finansial syariah kita itu dibandingkan kue ekonomi, dibandingkan kue finansial secara keseluruhan, itu hanya berkisar 5% saja. Oh, sedikit ya? Ya, sedikit, kecil. Maka bayangkan sesuatu yang sudah lahir, hidup selama 30 tahun gitu ya, lebih, itu baru 5%. Maka kan kita harus berpikir, bermuhasabah ini. Ini ada apa gitu. Ya, kenapa bisa begini gitu kemudian. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Ya, kenapa keuangan syariah bisa seperti ini? Yang komersial 5%, yang sosial, ya, sosial itu jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kalau menurut Puskas Basnas kira-kira baru bisa mengoptimasi 10% dari potensinya. Jadi potensi penghimpunan jiswaf itu 1 tahun dihitung oleh Basnas kira-kira 300 triliun. Nah, yang terhimpun baru 30 triliun. Nah, ini juga harus jadi pemikiran kita. Ya, kenapa kemudian ini bisa terjadi? Kira-kira seputar itu yang akan kita bahas ini, Bang Takwa. Menarik. Ya. Nah, dalam kaitan ini, maka kita sebagai umat Islam sangat penting tadi membahas apa yang disebut sebagai fikih muamalah ini. Ya. Nah, problematika pertama ya di masyarakat kita, fikih muamalah itu ternyata dibahasnya biasanya di ujung dari sebuah kajian berseri gitu. Jadi kalau kita ngikut Paling akhirnya ya. paling akhir. Jadi kalau kita ikut sebuah kajian yang berseri begitu ya, keuangan syariah itu, muamalah itu biasanya di ujung ya. Kalau kita pertama kan biasanya ngaji apa dulu Bang Takwa biasanya. Kalau kita ikut ini ya, biasanya kita membahas tentang tauhid, tentang keimanan. Gitu ya. Setelah itu kita bahas tentang fikih. Ya, fikihnya juga Ibadah. banyak sekali itu. Fikih ibadah dari bersuci biasanya ya, dari toharoh dulu tuh, dari wudu dan seterusnya itu. Ya. Nah, setelah itu mungkin ke pernikahan, setelah itu mungkin ke
sholat dan seterusnya itu. Sholat, puasa dan seterusnya. Zakat dibahas itu sebetulnya ya. Nah ini di bulan suci Ramadan seperti ini biasanya bahas zakat agak banyak. Iya. Kenapa? Karena masjid-masjid ingin jamaahnya bayar zakat, Iya. ya kan? Ya. Tetapi di 11 bulan berikutnya, ya kita harus evaluasi itu. Masjid-masjid apakah pernah juga membahas tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, kewajiban umat Islam untuk membayar zakat itu di luar bulan suci Ramadan. Iya. Ya. Nah, ini kan harus menjadi perhatian kita gitu. Iya, betul. Gitu ya, Betul, Bang Lakwa ya. Betul. Gitu. Sementara intro dari saya begitu dulu. Iya. Nah, gitu. Bagus sekali kok. Iya. Selanjutnya, nah terkait pertanyaan dasar tadi, kenapa misalnya finansial syariah kita yang komersial itu porsinya baru 5%. Saya melihat kan berarti sebelum lahirnya Bank Muamalat Indonesia itu, ya kita mengenal tentu berbagai macam lembaga keuangan. Tetapi lembaga keuangannya adalah lembaga keuangan ribawi. Nah gitu ya. Nah kalau lembaga keuangan ribawi tentu bermasalah sebetulnya untuk kita umat Islam. Ya. Kenapa? Karena dia jelas tentu saja haram, merusak, ya, dan kemudian memiskinkan. Ribawi itu, ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, setelah 30 tahun porsinya 5%. Ternyata saya memperhatikan yang pertama adalah keuangan syariah kita, ya, para jamaah sekalian, itu masalah pertamanya adalah ia hanya follower saja. Bang Takwa ya. Jadi hanya follower saja dari keuangan ribawi itu, gitu. Follower itu maksudnya bagaimana? Ya, nah perhatikan aja ya. Sistem ribawi misalnya itu mendirikan bank, maka sistem syariah dirikan juga bank syariah, ya kan? Punya pegadaian dengan bunga riba, ya, dirikan juga pegadaian syariah. Ikut lagi, ya. Punya asuransi misalnya, ya. Maka kita dirikan asuransi syariah. Ya. Punya leasing. Ya kan ada leasing ya. Pinjam beli motor tuh leasing kita biasanya ngutang ya. Iya betul. Motor, mobil, rumah dan seterusnya itu. Maka diadakan juga leasing syariah. Nah, ini yang saya menyebutnya sebagai follower. Ya. Nah, kalau follower seperti ini, sementara tadi porsinya syariah itu hanya 5% dibandingkan yang 95%, maka kalau bicaranya bisnis, 5% bersaing dengan yang 95%, mana yang menang? Ya 95. Ya 95 dong. Jelas, betul. Ya kan? Iya. Maka di masyarakat itu kemudian, wah kalau syariah itu mahal. Ya memang iya gitu kemudian. Ya. Jadi masyarakat kalau beli motor misalnya, ya jumlah yang harus ia bayar ke keuangan syariah, ke lembaga keuangan syariah, itu bisa atau memang lebih mahal dibandingkan ia kalau bekerja sama atau ngambil motornya ke keuangan atau bank ribawi gitu. Betul. Ya, bank ribawi itu bisa memberikan bunga kira-kira di bawah 1%. Kalau keuangan syariah mungkin 2-3%. Gitu, ya. Setaranya 2-3% gitu. Meskipun nanti akadnya memang akad syariah ya. Jamaah sekalian, ini bukan berarti kemudian transaksinya batal ya, enggak. Transaksinya tetap halal ya, tetap syar'i, tetapi kemudian di sisi bisnis ia kemudian kita harus membayar lebih mahal. Ya, mengambil keuntungannya agak. Betul. Iya. Betul, ya. Kenapa? Karena biayanya juga lebih mahal, ya. Jadi yang pertama adalah karena ekonomi syariah adalah menjadi followernya. Masih menjadi follower ya? Masih menjadi follower ekonomi ribawi. Ribawi. Nah yang kedua adalah ekonomi syariah itu hanya dijadikan sebagai alternatif. Gitu. Ya, hanya dijadikan sebagai alternatif. Jadi seringkali yang disampaikan, kalau dulu kita cicil motor, cicil mobil itu ke bank riba, sekarang bisa loh cicil motor, cicil mobil, cicil apapun ke bank syariah.
ke lembaga keuangan syariah. Kalau dulu kita bisa menggadaikan barang, emas dan seterusnya ke pegadaian, sekarang bisa ke pegadaian syariah. Ya. Nah, jadi lembaga keuangan syariah ini hanya menjadi alternatif saja, Bukan menjadi yang utamanya ya. bukan menjadi yang utama. Ya. Iya, iya. Kalau sekarang kita Bang Takwa misalnya kalau kita mau bertransportasi gitu ya, apa yang utama? Kalau dari rumah gitu ya, dari rumah mau ke stasiun misalnya gitu ya, Iya. itu kita yang utama pakai apa? Oke, kendaraan. Apa kendaraannya? Yang kalau kita tidak punya kendaraan, Heeh. kan kita buka handphone itu kemudian untuk memesan Gojek. ojek online. Ojek online, betul. Betul ya? Iya. Maka ojek online itu kan sekarang menjadi prioritas. Mhm. Padahal dulu kita mungkin akan keluar rumah, kita jalan dulu ke Angkot. ke apa namanya? Ke perempatan sana gitu. Yang di situ ada ojek pangkalan. Iya, Betul ya? Ojek pangkalan, betul. Ojek pangkalan Betul, gitu betul. kemudian. Jadi ojek pangkalan itu tergantikan Iya. ya oleh ojek Online. online. Ya. Kenapa? Karena ojek online-nya punya banyak keuntungan. Betul ya? Betul. Maka beralih. Nah, ekonomi syariah ini itu dia seperti ojek online ya, tetapi kemudian tidak punya daya gedor gitu ya untuk menjadi pilihan dari masyarakat. Gitu. Hanya jadi alternatif saja. Alternatif ya. Ya, bukan yang utama. Iya. Jadi para pelaku ekonomi syariah, keuangan syariah terutama juga, itu tidak punya visi misi misalnya gitu ya, untuk menghancurkan sistem ekonomi ribawi gitu misalnya. Itu sepertinya saya belum pernah mendengar itu ada tokoh ekonomi syariah atau keuangan syariah yang menyampaikan visi kita ini untuk menghancurkan sistem ekonomi ribawi gitu. Ya, tetapi ya berjalan bersama saja. Ya, jalan bersama saja. Nah, maka yang kedua itu menjadi alternatif, ya, tidak punya niat untuk menggantikan sistem ekonomi ribawi. Nah, yang ketiga, kemudian keuangan syariah ini itu hanya mengandalkan halalnya saja. Jadi memang betul, ya, transaksi-transaksi akad-akad di lembaga-lembaga keuangan syariah itu halal, gitu ya. Dan hanya itu yang kemudian menjadi andalan, ya. Kalau yang di sini haram, di sini halal. Sudah, begitu saja itu kemudian. Ya. Nah, kalau sebuah produk hanya mengandalkan single advantage gitu disebutnya, ya, maka dia akan kekurangan daya gedor itu. Kurang daya tarik ya. Ya, kurang iya, daya tariknya juga berkurang Iya. kemudian. Tadi padahal di sisi yang lain bahkan lebih mahal, Iya. ya, dibandingkan yang ribawi tadi. Jadi hanya halal saja. Nah, kalau hanya halal saja, ya, padahal halal ini, ya, jamaah sekalian, itu kan hanya bisa dibeli, ya, oleh orang-orang yang beriman, kan gitu ya. Sama seperti sholat subuh. Iya. Sholat subuh itu hanya bisa dibeli, hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Apalagi kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid. Iya. Itu membutuhkan iman yang sangat kuat itu. Betul. Ya. Betul. Jangankan sholat subuh deh, sholat isya saja gitu misalnya, atau bahkan sholat maghrib deh. Ya. Sholat maghrib di kita kan tidak pernah seperti sholat Jumat kemudian. Oh iya, betul sekali. Ya. Betul. Kok bisa begitu? Kan ini menunjukkan sesuatu gitu kemudian. Ya. Nah, maksud saya adalah, poin saya, untuk sholat saja yang dia hukumnya fardu ain, gitu ya. Kalau hanya mengandalkan keimanan, itu tidak bisa. Ya, harus berbagai macam cara dilakukan. Ya. Nah, finansial syariah juga begitu. Kalau hanya mengandalkan halal saja, maka dia kemudian tanda petik tidak laku. Itu problematikanya. Betul. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat kemudian finansial syariah ini minim sekali edukasinya. Ya, edukasinya minim. Jadi tadi kalau kita ikut pengajian, yang ikut pengajian pun kan sedikit gitu ya. Itu pun akan dibahasnya di ujung-ujung. Kalau peserta pengajiannya
disiplin, tekun dan seterusnya mungkin akan dapat tuh materi muamalah tuh. Kalau enggak gitu ya, ya sebulan 2 bulan ya nggak dapat juga. Ya, materi tentang fikih muamalah itu. Gitu. Sampai situ dulu mungkin antum ada pertanyaan. Kita sudah bahas 4, nanti yang terakhir kita simpan dulu. Iya, betul nih, Ko. Ini sangat menarik sekali ya tentang keuangan syariah. Nah, ngomong-ngomong tentang keuangan syariah nih, Ko. Tentu kita di sebuah keluarga tuh punya menteri keuangan masing-masing nih, Ko. Nah, ya. Baik ibu kita atau istri kita. Nah, sebenarnya urgen nggak sih itu istri kita atau ibu kita mempelajari ini keuangan syariah ini, kok? Menurut Koko bagaimana nih, kok? Iya, tentu sangat penting ya, karena kita berinteraksi dengan uang setiap hari. Ya, misalnya saja masih ada praktek di masyarakat, kalau ini nih pas nih di bulan suci Ramadan itu, nanti di ujung-ujung ya itu emak-emak biasanya nuker uang. Ya kan? Iya betul. Nuker uang 100.000 gitu misalnya, ya 100 ribuan. Dengan pecahan. Katakanlah jumlahnya berapa? 5 juta gitu misalnya, 100.000 ditukar dengan pecahan 5.000 rupiah. Ya. Nah, seringkali menukarnya itu kemudian itu tidak 5 juta jadi 5 juta. Kan gitu. Ada lebihnya ya gitu kan? Ya. Ada lebihnya gitu. Padahal ketika itu pertukaran ya, hukum syariahnya tidak boleh ada lebihnya, betul. Ya kan? Ya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menjadi harus juga dipahami. Ya. Nah, apalagi sekarang misalnya yang namanya ekonomi atau ekonomi ribawi, ya finansial ribawi itu sudah luar biasa, sudah sangat mudah didapatkan. Ya, dengan handphone saja kita sudah bisa dapat uang. Orang sudah mau transfer itu dengan kita daftar dan seterusnya itu ya. Ada pinjaman online ya. Nah, emak-emak kalau ya ibu-ibu ini ya Menteri Keuangan kalau tidak bisa mengatur keuangan dengan baik ya, mungkin kan emak-emak itu ya kalau ada yang datang misalnya gitu perabot gitu ya. Ya, panci, katel dan seterusnya ini ya boleh cicil gitu misalnya ya. Nah, transaksi sederhana saja seperti itu, kalau tidak paham tentang syariah, mungkin akan jatuh kepada riba. Iya, betul sekali. Nah, gitu ya. Akan jatuh kepada goror gitu misalnya. Betul. Ya, transaksi yang tidak jelas. Nah, jadi memang harus, nanti mungkin kita harus bahas lagi nih, Bang Takwa ya, transaksi-transaksi apa saja ya di masyarakat yang itu kemudian tadi masuk riba, masuk goror, masuk zalim dan sebagainya itu. Ya. Sehingga bisa lebih detail. Oh, ternyata selama ini saya ininya pay letter dan itu pakai bunga gitu misalnya. Tanpa disadari ya. Betul. Bayar listrik misalnya, wah saya kelupaan nih. Ya. Kalau listrik saya pakai token ya. Kalau dulu itu kan bayar listrik per tanggal 20. Kalau lewat tanggal 20 itu kan didenda. Ya. Nah, denda pembayaran listrik seperti itu masuk riba juga itu padahal. Kita mungkin saya juga kaget masa gitu aja riba sih gitu. Ya kan? Kan itu biar kita nggak telat gitu. Ya. Tetapi ternyata ketika pembayaran listrik air gitu misalnya atau sekarang internet gitu misalnya dan sebagainya itu ketika ada denda gitu ya itu malah termasuk riba. Jadi banyak tadi ya sistem ribawi luar biasa, dia menyerang kita dari segala arah itu ya dengan iming-iming yang luar biasa sehingga kita kemudian menjadi kesulitan ya kalau tidak hati-hati mungkin bisa terjerumus ke dalam riba itu. Masya Allah gitu. Luar biasa. Satu lagi kok. Ya. Menurut Kohli nih bisa nggak sih keuangan syariah ini bisa menjadi solusi bagi keuangan yang ada di Indonesia, di negara kita ini? Iya. Bisa nggak kira-kira keuangan syariah ini bangkit, muncul, dan mengatasi semua masalah keuangan yang ada di negara kita tercinta ini? Iya. Insya Allah bisa. Tentu saja. Ya, insya Allah bisa. Yang penting kemudian kita mencontoh Rasulullah SAW ketika menerapkan atau mempraktekkan ekonomi syariah itu. Ya. Kalau untuk waktunya kok kayaknya agak lama ya. Nah, kalau soal waktu
sekelas Rasulullah itu kan memperbaiki sebuah masyarakat hanya dalam waktu 20 tahunan, 23 tahun. Ya. Ya, itu sekelas Rasulullah gitu. Kalau sekelas kita gitu ya, sekelas kita Iya. mungkin ya lebih dari situ Iya, ya. Kita berharap tidak terlalu banyak lebihnya ya. Tetapi kemudian kita harusnya sudah berada di jalan yang benar dulu. Iya. Nah, gitu ya. Kalau yang masih bergelut atau berinteraksi dengan ekonomi ribawi, ayo berhijrah. Nah, gitu misalnya. Ya, ayo berhijrah. Dengan hijrah itu kemudian kita bisa meninggalkan sistem ribawi dan kemudian masuk ke ekonomi syariah. Yang paling sederhana, silahkan potong kartu kredit, gitu misalnya ya. Silahkan tutup rekening di bank ribawi, gitu ya. Dan kemudian buka rekening di bank syariah. Berhijrah itu, ya. Nah, dengan demikian kita ikut andil tuh, ya, ikut andil untuk membesarkan porsi yang 5% itu tadi. Tetapi Bang Taqwa, saya karena berhijrah itu saya rasakan juga sangat berat, Bang. Ya, Iya. sangat berat saya menutup rekening di bank ribawi itu. Ya, apalagi bank ribawinya banyak sekali fasilitasnya itu. Iya. Ya, ATM-nya banyak sekali. Betul. Transaksinya mudah sekali. Betul. Cepat sekali Dan gitu katanya satpamnya paling ramah juga. Nah, itu, satpamnya paling ramah. Ya. Dan kemudian teman-teman kita juga pakainya itu gitu, kemudian kan repot itu. Ya. Ketika ganti itu, ya ini ada biaya transaksi nih, gitu. Ya, ketika transfer itu. Nah, itu dibutuhkan itulah tadi ya, betul, dibutuhkan keimanan itu tadi. Ya. Yang namanya syariah, prinsip pertamanya tentu adalah ketauhidan kita, ya, keimanan kita. Untuk menjaga keimanan itulah, ya, maka kita kemudian bisa berkorban segalanya kan gitu ya. Ya, kalau sahabat zaman dulu untuk mempertahankan iman kan rela mengorbankan jiwanya itu kemudian, ya. Jiwa, raga, keluarga gitu ya, harta dan seterusnya. Nah, kita hanya untuk beralih bank saja beratnya luar biasa itu. Ya. Nah, itu hijrah tentu yang pertama, ya. Yang kedua tentu saja kalau kaitannya dengan ekonomi ya, itu berkait dengan kebijakan negara. Ya, kebijakan negara. Umar bin Khattab ya, sebagai Amirul Mukminin saat itu membuat sebuah kebijakan tidak boleh orang yang tidak paham muamalah berjualan di pasar. Itu kebijakan tuh. Ya. Kebijakan Amirul Mukminin itu. Masya Allah. Ya. Aturan negara jadi orang itu harus paham dulu fikih muamalah baru boleh berdagang di pasar gitu kemudian. Strict sekali ya. Strict sekali. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah menyangkut riba gitu misalnya, riba itu kan termasuk dosa sangat besar. Betul. Ya kan? Kalau kata Rasulullah itu riba itu dosa besar yang setara dengan syirik. Bayangkan itu ya. Sihir gitu ya. Menuduh wanita baik-baik berzina. Itu memakan harta anak yatim. Kemudian setara juga dengan meninggalkan medan perang. Ya. Nah, itu termasuk dosa besar gitu kemudian. Jadi maka kita paham kenapa kemudian ada kebijakan itu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu kemudian waktu itu. Ya. Nah, jadi kalau sudah bicara negara punya kebijakan tentu dampaknya menjadi luar biasa. Ya. Nah, ini kita mencontoh atau bisa belajar ke Malaysia misalnya. Ya, Malaysia punya kebijakan yang sangat mendorong ekonomi syariah di sana menjadi lebih baik. Tentu porsinya juga berbeda dengan kita gitu. Ya. Tetapi memang karena sudah hebat dan kuatnya ini ekonomi ribawi ya, pertempurannya juga jadi seru gitu. Jadi seru. Kenapa? Karena syariah ini pun dilirik juga tuh sama pelaku-pelaku atau lembaga-lembaga keuangan ribawi, gitu, ya. Ada bank ribawi bikin unit syariah gitu misalnya ya, ya kan repot kita, ya. Oh gimana ini, ya? Dia menerapkan fungsi syariah dan kadangkala karena lebih profesional gitu ya, unit syariah dari lembaga keuangan ribawi itu bisa lebih baik pelayanannya dibandingkan dengan yang betul-betul syariah itu tadi. Masya Allah. Itu problematikanya tidak mudah kita bicara. Iya, betul. Jadi PR kita juga sangat besar dan sangat banyak kemudian.
Iya, Ya. Selain tadi ya ada edukasi yang kurang gitu ya, maka kita menghimbau nih ke para dai gitu ya, ke para ulama, ayo membahas ekonomi syariah, bahas fikih muamalah lebih banyak lagi ya. Misalnya dalam 1 bulan ada 4 kali khutbah Jumat gitu, ya 1 kali deh bahas tentang kewajiban berzakat, keutamaan sedekah, begitu ya, hebatnya wakaf, misalnya begitu, ya. Berikan contoh-contoh yang luar biasa gitu berkaitan dengan itu. Oke. So, insya Allah ada perbaikan lah meskipun perlahan-lahan ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Kohli atas pencerahannya nih tentang ya finansial syariah, Masya Allah ya. Ini para pemirsa ya, dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah ya, akhirnya kita tercerahkan kembali ya tentang urgensi kita mempelajari fikih muamalah, mempelajari finansial secara syariah. Semoga di bulan Ramadan ini kita semakin melek lagi, semakin berusaha lagi untuk bisa hijrah ya, yang mungkin yang tadinya kita masih bermuamalah dengan bank-bank ribawi ya, kita bisa hijrah kepada ya bank-bank yang syariah insyaallah. Kepada para pemirsa jamaah Masjid Alam IPB dan jamaah Kalam TV ya, jangan lupa saksikan terus ya program kajian Syuruk spesial Ramadan hanya di Kalam TV. Ya, demikian dari kami, saya Bang Takwa sebagai host dan pembicara kita Kohli. Ya, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.